Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariska Dwi Kartika Sari dengan NIM 082111633001. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya temukan yang memiliki judul Automate Brain Tumor Detection. Oke, mungkin yang pertama itu di latar belakang. Pada latar belakang itu, saat ini khususnya di digital imaging atau MRI itu sangat penting untuk mendeteksi sebuah penyakit. Nah, entah itu tumor, entah itu kanker, dan yang paling kita sering temui yaitu untuk mendeteksi penyakit tumor. Nah, penyakit tumor ini biasanya yang sering terjadi kita temui mungkin kayak seperti tumor payudara, terus tumor otak, tumor paru-paru, dan yang lainnya. Nah, hal itu dengan adanya MRI ini memberikan detail struktur yang sangat jelas. Jadi misal jika dia melakukan deteksi pada tumor otak, berarti dia menampilkan struktur otak yang sangat detail dan sangat jelas begitu. Nah, pada penelitian ini mengusulkan sistem otomatis yang berbasis pemrosesan citra atau digital imaging dengan pembelajaran mesin melalui penghilangan noise menggunakan filter seperti Gaussian smoothing dan median. Kemudian akan dilakukan evaluasi menggunakan PSNR dan nilainya MSE gitu. Jadi untuk matriks evaluasinya dia menggunakan MSE bukan menggunakan akurasi. Setelah itu nanti segmentasi citranya akan dibagi berdasarkan interaksi atau intensitas piksel menggunakan metode thresholding dengan pelabelan objek untuk menentukan di manakah letak tumor secara akurat gitu. Kemudian masuk ke bagian metode. Yang pertama pastinya ada sumber gambar. Sumber gambar ini diambil dari citra MRI dari perangkat KPACS versi 1.60, di mana nantinya akan diproses menggunakan MATLAB untuk membaca citra MRI-nya gitu. Kemudian yang kedua itu penghapusan noise. Dalam banyak kasus, citra MRI itu sudah banyak mengandung noise seperti Gaussian noise, Poisson noise, salt and pepper noise, dan lainnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada metode segmentasi citra, di mana nantinya segmentasi citra ini menggunakan salah satu teknik yaitu namanya thresholding, yang di mana thresholding merupakan teknik pemetaan pengaturan abu-abu. Nah, dalam metode thresholding ini, citra abu-abu akan diubah menjadi citra biner. Setelah thresholding selesai, citra akan tersegmentasi menjadi dua nilai, yaitu nilai 0 dan nilai 1. Gitu. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Pada penelitian ini, sistem yang dikembangkan itu telah diuji menggunakan beberapa kasus ya diambil dari Rumah Sakit Sabarata. Nah, kemudian dengan adanya metode ini digunakan untuk menentukan batas ambang kerjanya. Dari hasil yang telah ditemukan, yaitu tertera pada tabel 1 berada di samping ini, menunjukkan bahwasanya rentang thresholdnya itu ada 0,5, ada 0,6, 0,7, dan 0,9. Nah, untuk mendapatkan nilai yang memadai, harusnya berada pada rentang threshold tersebut begitu. Setelah itu dilakukan pengamatan lebih lanjut apabila tumor ukurannya itu terlalu kecil pada ambang 0,6 maka tidak akan terdeteksi oleh sistem. Akan tetapi jika ukurannya dia besar, jika di ambang batas 0,6, dia akan terdeteksi oleh sistem. Berbeda dengan pada threshold ke 0,9 atau ambang 0,9, di mana jika sebuah gambar berukuran terlalu besar, dia tidak akan terdeteksi. Akan tetapi, dia akan terdeteksi jika nilai ukurannya itu kecil. Begitu. Jadi, antara 0,6 dan 0,9 ini memiliki keterbalikan. Jika di 0,6 semakin besar, dia semakin tidak terdeteksi. Semakin besar itu semakin terdeteksi. Apabila di 0,9 semakin kecil dia akan semakin terdeteksi begitu. Jadi untuk 0,6 meminta ukuran yang besar, untuk 0,9 meminta ukuran yang kecil. Selanjutnya berikut merupakan gambar di mana yang gambar satu ini ada paint brains
dengan threshold filter dan deteksi tumornya itu, yang gambar pertama diatur pada batas 0,5. Kemudian yang kedua ini telah diatur menggunakan batas ambang 0,7. Dan yang ketiga ini merupakan gambar yang telah diatur pada batas ambang 0,9. Jadi jika diamati di sini strukturnya sudah jelas terlihat sesuai dengan batas ambangnya dan bisa terdeteksi oleh sistem begitu. Okay, next. Lalu untuk menyelidiki apakah pengaruh antara adanya noise pada sistem deteksi tumor yang telah diusulkan, maka diukur menggunakan metrik evaluasi MSE dan peak signal to noise ratio atau PSNR dalam setiap citranya gitu. Nah, pada gambar di samping ini terlihat bahwasanya noise salt and paper telah diuji menggunakan berbagai jumlah noise pada citra MRI mulai dari 0,02 hingga 0,3 menggunakan fungsi InNoise pada perangkat yang bernama MATLAB gitu. Kemudian yang kedua yaitu untuk noise Gaussian yang mana ditunjukkan pada gambar ini jumlah noise-nya diterapkan melebihi batas 1,12. Iya. Di mana ukuran tumor menjadi terlalu kecil jika dibandingkan dengan citra asli yang dapat membingungkan seorang tenaga medis dan menyebabkan nantinya keputusan yang salah begitu. Yang ketiga yaitu ada speckle noise. Speckle noise ini menunjukkan bahwasanya dari grafik ini ukuran tumor tiba-tiba menurun dan pada kasus ini peneliti tidak dapat mengandalkan hasil tersebut meskipun jumlah errornya itu sangat kecil. Kemudian masuk ke bagian kesimpulan. Jadi dari algoritma citra imaging tadi digunakan untuk menghilangkan noise dan citra MRI seperti telah diimplementasikan pada penelitian ini yaitu ada salt and pepper, ada Gaussian noise, ada speckle, ada Poisson noise untuk menghilangkan noise-nya begitu. Jadi dari dari keempat algoritma filter ini menunjukkan bahwasanya DWT base itu memberikan kinerja yang sangat baik. Sehingga sistem menemukan batas ambang batasnya tadi di antara 0,6 hingga 0,8 yang sudah dilakukan uji sebelumnya. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.